Akan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan. Puji Tuhan, gak perlu sekolah 7 tahun. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bersama. Nah, bagaimana kain agar susut? Catat statement saya. Harus melewati kolam perendaman. Agar susut masuk kolam perendaman. Puasa adalah kolam perendaman. Beberapa waktu yang lalu, ya ketika itu nggak tahu SD, nggak tahu SMP. Percaya saya lah, saya lebih imut daripada hari ini. Ya lebih imut lah ya. Aku tuh bilang sama ibu mama, Isa minggu hari pelajaran pramuka. Isa teh kudu beli baju pramuka. Betul dong? Minimal kan saya punya baju baru. Aku semangat, ibu bilang supaya tenang kan. Hayu orang ke pasar baru beli baju pramuka. Sampai di pasar baru apa yang terjadi? Jadi pakai nyaman. Minggu depan gue pelajaran pramuka, minimal gue pakai baju baru. Pagi-pagi aku lebih bangun daripada lebih pagi daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Aku pakai itu baju. Ternyata sudah mengecil. Aku bilang sama ibuku, mama, sanes iya di pasar kamar ini pasti papa lihat di Batur. Iya pasti pahilik di Batur, mama pasti salah nyokotna. Wah mama, nanti di Batur pulang balik dari Yuka pasar baru. Iya salah, saya bilang begitu. Ibu saya bilang gini, oh enggak salah, karena kemarin dicuci, kemarin direndam, susut. Setuju nggak dengan saya? Saudaraku, teknologi tekstil 2000 tahun yang lalu berbeda dengan teknologi tekstil hari ini. Maka Yesus bilang begini, harus masuk dulu perendaman, baru susut. Apa kolam perendaman dalam kehidupan kita? Tolong perhatikan saya. Yesus dibaptis bukan di Bethesda, bukan karena nggak ada air, setuju? Yesus dibaptis bukan di Siloam, bukan nggak ada air, setuju? Yesus dibaptis bukan di Danau Galilea, setuju? Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Arti dari Sungai Yordan adalah die to self. Arti Sungai Yordan adalah the river of death. Arti Sungai Yordan adalah mati untuk diri sendiri. Susut dulu dagingnya, baru bisa menambal. Yesus efektif sekali menambal. Setelah dia keluar dari air itu, maka apa yang terjadi? Buta melihat, timpang berjalan, mati bangkit. Kenapa? Karena Yesus pun harus masuk kolam perendaman. Saudara catat dengan cepat. Kalau ada hal-hal yang tidak seperti Anda harapkan dalam hidup saudara, itu kolam perendaman saudara. Setuju? Perkawinan tidak seperti yang diharapkan, keuangan seperti yang tidak diharapkan, cuma karena satu tujuan. Tuhan bilang ini, masuk kolam perendaman, susut untuk menambah. Luar biasa. Kalau keuanganmu trouble, pelayanan trouble, jangan salahkan siapapun. Itulah kolam perendaman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Anak saya yang pertama umur 25 tahun, saya panggil Belen sama pacarnya. Kamu kalau mau kawin, go ahead. Kamu kalau mau lama-lama kawin, putus. Anakku bilang ini, aneh papa, gitu ya kan? Aku bilang begini, kamu sudah major, pacarmu sudah major, kawin. Emang mau ngapain pak? Aku pengen punya cucu. Keren tahun depan kalau ke Bangkok, pak siapa? Cucu. Wah keren banget saudara ya kan? Kok nggak ada yang amin? Keren dong, setuju ya? Wah, beda kalau waktu belum punya pacar, paling nggak mau jalan ke mall bareng aku. Tidak mau. Papa jangan deket-deket, jangan pegangan tangan. Pasaran turun, kata begitu saudara ya. Saudaraku, Bella adalah hasil perkawinan istri saya dengan suami yang pertama. 3 tahun kemudian istriku hamil. Aku senang banget. Saudaraku, dari kejauhan hari dideteksi di USG laki-laki. Jam 9 pagi pembukaan 1,
Janin sudah menuju vagina. Jam 5 sore, dokter kandungannya di Pondok Indah bilang gini, Kang Punten, mau mandi dulu. Ini pembukaan nunggu 10, engke penting. Jadi saya mau mandi dulu. Apa yang terjadi bro? Itu yang namanya janin yang sudah menuju vagina berbalik sedemikian rupa, rahim istriku pecah. Boom. Baru 10 menit kemudian Esra berhasil dikeluarkan. Jantungnya sudah rusak karena 10 menit dia makan, minum itu yang namanya yang ada di perut ibunya. Jantung rusak, paru-paru rusak, otak rusak. Saya ketemu ibu saya. Ibu saya bilang ini doa mama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mama gak pengen punya cucu Kristen. Ini doa mama. Apa yang terjadi? Sekian jam kemudian Esra meninggal dunia. 4 tahun yang lalu istriku hamil. Aku senang. Lahir Shalom, cantik kok, cantik sekali, persis kayak ibunya. Istriku cantik. Kok nggak dia? Kami sama-sama campuran. Bapaknya Elsa itu Jerman dengan Chinese. Istri ibunya Belanda, Prancis dicampur Timor, Portugis. Bro, cakep banget. Saya juga campuran. Bapak saya Tasik, ibu saya Garut, dicampur dengan Ciwidey. Begitu sekalian. Shalom lahir cantik bule kayak ibunya. Ibu saya jatuh cinta dengan Shalom. Ini cucu mama. Dia gendong Shalom. Setiap hampir hari Minggu dia datang untuk temui cucu. Usianya sampai 7 minggu meninggal dunia. Saya punya 2 anak kandung meninggal dunia. Saya tahu yang namanya kolam perendaman dalam kehidupan saya. Ketika itu Shalom meninggal, saya bilang di sama pendeta, jangan tutup, jangan tutup, saya sudah melayani, jangan tutup. Kenapa? Siapa tahu seperti Lazarus dibangkitkan, berjam-jam tetap mati. Saya punya alasan yang kuat untuk saya berhenti pelayanan. Saya punya alasan yang kuat untuk saya kecewa dengan Yesus. Anda jangan bilang begini, Yesus ajaib, buktinya anak gua mati. Anda jangan bilang begitu. Saya tahu apa yang saya katakan. Saya punya cukup alasan untuk saya kembali ke agama saya yang lama. Tapi kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, itu jatah kolam perendaman dalam kehidupan saya, agar semua disusunkan dan saya bisa melambang kehidupan banyak orang. Amin. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan, katakan haleluya. Tuhan izinkan kolam perendaman dalam kehidupan kita agar susut, agar apa? Efektif menambal. Jangan kalau dagingmu belum susut coba-coba melayani, kasihan jiwa-jiwa semakin koyak. Itu prinsip Pak. Dan tenang aja, kita punya jatah kolam perendaman masing-masing. Setuju? Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel. Tiba-tiba Nebukadnezar bilang ini, kalau lu nggak nyembah patung emas, lu masuk dalam api. Ini tafsiran saya. Empat-empatnya tidak nyembah. Setuju nggak? Tapi toh yang masuk kan cuma bertiga. Lu kok nggak amin? Amin. Setuju nggak? Mereka kan hopeng, satu geng motor zaman Nebukadnezar, betul dan saudara, ya kan? Cool bareng, FA bareng, hangout bareng, cari pacar bareng. Empat-empatnya saudara tidak nyembah patung emas. Yang masuk cuma Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika Darius bikin peraturan, siapa yang menyembah Allah Yerusalem 3 kali? Masuk gua singa. Tafsiran saya adalah yang masuk cuma Daniel. Kenapa? Karena jatahnya masing-masing. Amin. Katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang ini, tenang aja, kita punya jatah masing-masing. Tenang aja, kita punya jatah masing-masing. Loh, kok nggak amin? Katakan kepada sebelah kanan kiri, gitu aja kok susah banget sih. Setuju dengan saya? Ada kolam perendaman dalam kehidupan kita. Tenang saja, kita punya jatah masing-masing. Ada kolam perendaman keuangan, ada kolam perendaman perkawinan, ada kolam perendaman bisnis, ada kolam perendaman pekerjaan, ada kolam perendaman yang tidak seperti kita harapkan. Tuhan jadikan, tenang saja, jatahnya masing-masing. Luar biasa Tuhan ya.
Amin. Kalau kita dengan perspektif kerajaan Allah, hidup ini luar biasa. Kalau prinsipnya gereja konsumen, kita bukan hanya untuk mengkonsumsi, kita untuk menjadi produsen kerajaan Allah. Supaya nggak ada yang bocor-bocor lagi, nggak ada jalan lain, harus disusutkan. Ayat yang terakhir, biasanya kalau pendeta bilang ayat yang terakhir, mukjizat mulai terjadi. Puji Tuhan, ayat yang terakhir, yang ngantuk-ngantuk bangun, gitu kan. Yang terakhir, kalau ini ayat terkenal Pak, nggak pernah ada yang melarikan diri dari ayat ini. Ini ayat populer banget. Ada lagunya lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Ketika WL nyanyi kayak begitu, tiba-tiba saudaraku, WL-nya angkat tangan. Saudaraku, jemaat mencuriga benar-benar. Pasti sebentar lagi suruh semprot kanan dan kiri, KW ini Tuhan. Itu rasa. Begitu tiba-tiba WL-nya tangannya turun, pasti setelah lagi pakai ember. KW itu wakar itu. Oh ini ngetop lah ayatnya. Yuk ayat yang terakhir. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Lihat ke depan, ini adalah hidup yang sudah disusutkan. Itulah kantong yang baru. Loh, kok nggak ada yang ngerti? Amin. Saudara, anggur yang baru tidak akan ditumpahkan kepada kantong kulit yang tua. Kenapa? Ketika berfermentasi belum susut, pecah. Tapi kalau sudah susut, kuat sekali. Anggur yang baru siap untuk dicurahkan dan akan terproduksi mengalir sampai hidup yang kekal. Amin. Itu pewahyuannya. Yakub, old wineskin. Israel, new wineskin. Saul, old wineskin. Paulus, new wineskin. Simon, old wineskin. Petrus, new wineskin. Setuju? Tuhan nggak bisa kerja ketika masih Simon, harus new wineskin dulu jadi Petrus dan mendirikan gerejaku, kata Tuhan. Yakub, Tuhan nggak bisa kerja koyak kalau anggur baru dicurahkan. Dia harus menjadi new wineskin, menjadi Israel. Yakub artinya adalah penipu. Harus alami dulu kolam perendaman, dikejar Laban, ditipu Laban, dikejar Esau, jadi new wineskin. Ketika di sungai Yabok, namamu tidak disebut Yakub, tetapi Israel, karena kau telah menang melawan Allah dan menang melawan manusia. Sarai, old wineskin. Sarah, new wineskin. Abram, old wineskin. Abraham, new wineskin. Setuju? Saya akan closing Roma 4 ayat ke-19. Roma 4 ayat yang ke-19. Mas Wali, jadi ya kita makan sate babi. Jadi Pak. Jadi ya. Saya akan tutup dengan cepat Pak. Bukan karena babinya, memang bahannya sudah habis Pak. Saya lanjutkan besok ya. Saya akan membahas satu hal yang penting, seizin Tuhan, the kingdom center, yaitu adalah pusat daripada kerajaan Allah.
besok jam